Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman metik sekalian, Mathematics and Music bersama saya Rindang Ma'aris Adzar. Di sini saya akan melanjutkan part ke-7 dari teorema Pythagoras, yaitu tentang segitiga istimewa. Kali ini segitiga istimewa yang akan kita bahas yaitu segitiga istimewa dengan derajat 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, segitiga istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Pertama, mari kita lihat segitiga ABC ini. Segitiga apa ini? Nah, karena ada keterangan bahwa setiap sisinya sama, berarti segitiga ini merupakan segitiga sama sisi. Karena sama sisi, setiap sudutnya adalah 60 derajat. Hal ini dikarenakan pada setiap segitiga jumlah sudut yang dimiliki adalah 180 derajat. Nah, sehingga karena pada segitiga sama sisi terdapat 3 sudut, sehingga 180 dibagi 3 hasilnya adalah 60. Jadi setiap sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian lanjut. Nah, apabila segitiga sama sisi ini kita bagi secara tegak lurus, misalkan dari titik C tegak lurus ke sisi AB. Nah, di sini kan ada titik potong di sini, kita misalkan dia titik D, sehingga CD ini membagi segitiga sama sisi menjadi sumbu simetrinya ya. Nah, karena dia dibagi sama persis, nah bisa teman-teman lihat di sini yang semulanya sudutnya 60 derajat, karena dibagi 2 menjadi masing-masing 30 derajat. Nah, kita arsir satu bagian ya, misalkan bagian yang kanan ini. Kita sekarang fokus ke segitiga DBC. Nah, teman-teman bisa lihat, misalkan CB ini panjangnya 2 cm, sehingga panjang AB juga 2 cm dan AC 2 cm, dikarenakan ini segitiga sama sisi. Karena kita bagi segitiganya secara tegak lurus di sisi AB, sehingga AB ini kan yang semula 2 cm dibagi menjadi 2, yaitu AD dan DB, sehingga panjangnya masing-masing 1 cm. Nah, kalau yang daerah yang kita arsir kita bagi ya, kita gambar sendiri, jadinya gambar yang ini. Segitiga DBC. CB-nya 2, DB-nya 1. Nah, misalkan sekarang kita mau cari tahu seperti yang pertemuan sebelumnya, berapakah panjang CD? Nah, tentunya teman-teman bisa mencarinya menggunakan rumus Pythagoras. Langsung kita hitung ya. Berarti kita menggunakan rumus Pythagorasnya. Jangan lupa ini dasarnya. SM kuadrat sama dengan sisi penyiku 1 kuadrat ditambah sisi penyiku 2 kuadrat, sehingga kita dapatkan, nah kita lihat dulu ya, sisi miringnya yang mana. Kalau mau mencari sisi miring, ingat kuncinya cari dulu siku-sikunya atau penyikunya. Karena penyiku ada di titik D, sehingga pasti sisi yang di seberangnya merupakan sisi miringnya. Nah, jadi CB merupakan sisi miring. Nah, tinggal sisi penyikunya bebas mau CD atau DB-nya. Misalkan saya mau yang CD dulu. Berarti CD kuadrat ditambah DB kuadrat. CB-nya sama dengan 2. Berarti 2 kuadrat sama dengan CD-nya. Yang kita mau cari ya, berarti kita misalkan X ditambah DB kuadratnya 1 kuadrat. Sehingga 2 kuadrat sama dengan 4, sama dengan
X kuadrat ditambah 1. Tinggal diselesaikan menggunakan aljabar ya. Berarti kita tujuannya mencari X kuadrat. Satunya berarti kan harus dipindah agar X kuadratnya itu sendiri. Jadi 4. 1 yang di ruas kanan mau dipindah ke ruas kiri berarti jadi bernilai negatif. Nah, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Berarti nilai X sama dengan berapa? Akar dari 3. Nah, 3 ini kan merupakan bilangan prima. Dia hanya dirinya sendiri yang bisa membaginya. Nah, sehingga X ini nilainya akar 3 atau akarnya ini tidak bisa dicari lagi. Dengan begitu, kita bisa simpulkan. Untuk perbandingan dari segitiga istimewa 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat adalah 1:2 banding akar 3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang gunanya apa sih kita tahu perbandingannya? Kita data dulu ya. Berarti sudut 30 derajat banding sudut 60 derajat banding sudut 90 derajat ini sama dengan, nah ingat, sudut 30 derajat ini perbandingannya dengan sisi yang berhadapan dengannya, berarti DB ya. DB banding yang 60 derajat berarti adalah punyanya ya CD, banding yang 90 derajat punyanya CB. Atau nilai yang kita dapatkan DB 1 banding CD akar 3 banding CB 2. Nah, ini ya teman-teman. Kegunaannya untuk apa? Nah, kita coba latihan soal berikut ini atau contoh soal. Tentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf pada setiap gambar di bawah. Kita selesaikan dulu yang A ya. Nah, ini ingat ya, patokan kita yang ini. Jangan sampai lupa. Sekarang kita mau menyelesaikan segitiga yang pertama. Teman-teman bisa lihat. Di sini 30 derajat. Di sini ada tanda dia siku-siku, pasti di sini adalah 60 derajat ya. Saya beri warna merah biar terlihat beda, atau biru ya. Di sini dia 60 derajat. Ingat perbandingannya kita. Yang ini akar 3, 2, dan
dan 1. Berarti ini kan 30 derajat dan 60 derajat. 30 derajat dan 60 derajat ini diantaranya adalah perbandingannya 2. Yang 30 derajat dengan yang 90 derajat ini perbandingannya akar 3. Nah, berarti yang di sini adalah 1. Cara mencarinya seperti ini, teman-teman. Mudah sekali. Ini kan 2. 1 akar 3. Kalau di sini 16, berarti kan ini 1. 16 ini 2 kalinya yang sini kan, yang sudut perbandingan 1, berarti ini nilainya 8 cm. Kenapa 8 cm? Karena 8 ini adalah perbandingannya 2 kalinya, berarti 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, yang B berarti gampang sekali. B ini kan akar 3. Sejatinya kan ini ada angka 1, tetapi tidak dituliskan kalau di akar. Kalau hanya 1, minimal kan 2, dia ditulis di sini 2. Berarti di sini sebenarnya sama saja nilai perbandingan 1 atau 8 di akar 3. Nah, seperti itu. Mudah kan, teman-teman? Berarti langsung kita dapat hasilnya adalah 8 akar 3. Kita lanjut yang contoh yang B ya. Tinggal teman-teman lihat. Ini ada tanda dia tegak lurus. Yang di sini 30 derajat, pasti di sini 60 derajat. Dari perbandingannya sekarang. Di antara 60 dan 30 ini perbandingannya 2. Yang di antara 60 dan 90 1. Ini ya, diingat-ingat yang pertama tadi. Yang ini berarti kan akar 3. Sekarang kita mau mencari yang C dan D ini ya, diminta yang C dan D. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kan permasalahannya dia di sini bukan akar 2 ya, tapi akar 3. Jadi ini tidak bisa langsung seperti yang A. Nah, kita lewati dulu ya. Saya mau menunjukkan yang dia bisa langsung dicari. Misalkan yang C dulu. Yang C dulu mau kita kerjakan. Ingat, kita cari dulu sudutnya, langkah pertama. Di sini 60 derajat, di sini 90, pasti di sini adalah 30 derajat. Perbandingannya kita lihat. 30, 60 itu 2 ya. Berarti di sini 2. 60 dan 90 berarti di sini 1. 90 dan 30 berarti di sini adalah akar 3. Tinggal kita lihat. Kalau di sini kita dapat 5, berarti di sini apa? A ini apa? Nah, kan ini 1, ini 2, berarti 5. Ini adalah 1, kalau 2 kalinya berarti di sini 10. Nah, langsung bisa kita cari. Berarti yang B berapa? Mudah sekali. Tinggal nilai perbandingan satunya ditambah akar 3. Berarti tinggal 5 akar 3. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak perlu menghitung, tapi tinggal melihat bentuknya. Nah, sekarang yang D coba kita kerjakan. Langkah pertama masih sama ya. Kita lihat dulu sudutnya. Ini 60, ini 90, pasti di sini 30. Sudut 60 dan 30 ini diantaranya sisinya perbandingannya 2. Yang 60 dengan 90 perbandingannya 1. Yang ini akar 3. Tinggal kita lihat. Yang kita tahu sisinya yang perbandingan 2 adalah 20. Berarti yang perbandingan 1 sisinya berapa? Berarti kan setengah kalinya ya. Kalau di sini 2 kalinya berarti di sini
10. Gampang. Berarti nilai E tinggal perbandingan 1 ditambahi akar 3. Berarti perbandingan satunya kan 10. Tinggal 10 akar 3. Nah, mudah sekali kan teman-teman? Sekarang permasalahannya yang segitiga yang ini ya, yang B. Karena dia tidak bisa kita cari dengan cara langsung. Caranya sama dengan yang pertemuan sebelumnya. Kita tinggal menggunakan perbandingannya. Nah, yang ini ya. Ingat perbandingan yang kita punya tadi nih. Oh, ini ada yang kurang, belum tidak terkena ya. Nah, ini biar mudah. Yang misalkan kita mau mencari dulu sisi C-nya. Kita mau mencari sisi C-nya, berarti C ini misalkan kita bandingkan yang diketahui. Yang kita ketahui ini kan 17 akar 2. akar 2 kita bandingkan dengan perbandingan dari segitiga istimewa. Berarti C ini kan dia perbandingan 1. Yang 17 akar 2 perbandingannya akar 3. Sebentar. Nah, ini ya. Ini 1, yang ini akar 3. Nah, perbandingannya seperti ini. Tinggal kita selesaikan. Biar lebih luas ya. Nah, ini. Berarti untuk menyelesaikan perbandingan ini kan tinggal dikali silang. Berarti untuk mencari C, ini C-nya tetap di ruas kiri. Berarti tinggal 1 dikali dengan 17 akar 2 ya. Karena dikali silang kan yang 17 akar 2 naik, tetapi dia di atas pada ruas kanan. Ini 1 dikali 17 akar 2. Yang di bawah ini berarti tetap akar 3. Berarti 1 dikali 17 sama dengan 17 ya. Berarti tinggal 17 akar 2 per akar 3. Nah, tapi ini ingat, hati-hati. Dia belum rasional ya. Kita rasionalkan dulu, berarti dikali akar 3 per akar 3. Jadi akar 3 per akar 3 itu kan hasilnya 1. Jadi tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk dari bersamaan. Nah, ini. Tinggal kita hitung, berarti C sama dengan 17 akar 2 dikali akar 3. Ingat, ini kan akarnya nilainya berbeda ya yang di dalam. Berarti sama dengan 17. Nah, di depan akar 3 kan sebenarnya ada 1.
berarti 17 dikali 1 hasilnya 17. Akar 2 dikali akar 3 berarti tinggal akar, terus 2 kali 3 itu berapa? Nah, 6. Sekarang akar 3 dikali akar 3. Nah, kalau yang di dalam akar itu sama, akarnya hilang, tapi dia tetap hasilnya 3, bukannya 3 kali 3 9 terus akarnya hilang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini 17 dibagi 3 tidak bisa ya, berarti hasilnya 17/3 akar 6. Boleh seperti ini atau boleh ditulis seperti ini, sama dengan 17/3 kemudian baru akar 6. Seperti ini juga boleh, sama saja ya bentuknya. Nah, ini kita sudah dapat nilai C nya. Sekarang misalkan kita mau mencari nilai D. Nilai D nya ini berarti kita hapus dulu ya. Mau mencari nilai D. Berarti D ini bisa kita bandingkan dengan yang kita ketahui. D per, misalkan yang kita ketahui kan 17 akar 2 ya, kita mau menggunakan yang 17 akar 2 sama dengan, ingat nilai perbandingannya berapa? D itu berarti kan 2 per akar 3 ya. Nah, tinggal kita kali silang dengan cara yang sama, berarti D sama dengan 2 dikali 17 akar 2 dibagi akar 3. Nah, berarti hasilnya berapa ini? Berarti tinggal 2 dikali 17, hasilnya 34 ya. 34 per 2 per akar 3. Nah, ini juga belum rasional, tinggal kita rasionalkan, berarti dikali bilangan sama, berarti akar 3 kali akar 3, seperti ini tadi teman-teman. Nah, tinggal kita hitung, berarti D sama dengan, nah ini kan 34 dikali 1 ya, berarti tetap 34. Akar 2 dikali akar 3 menjadi akar 6. Akar 3 dikali akar 3 menjadi 3. Nah, 34 dibagi 3 itu sudah tidak bisa ya, berarti hasil akhirnya bisa ini. Ini sudah merupakan hasil akhir. Atau teman-teman juga bisa menulisnya menjadi ini ya, 34/3 akar 6, sama saja hasilnya. Nah, mudah sekali bukan? Ini ada contoh yang terakhir. Tentukan luas panjang KLMN. Tentukan luas persegi panjang KLMN berikut ini. Nah, kalau kita mau mencari luas suatu persegi panjang, itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Padahal kita tahu panjangnya itu adalah KL atau MN ya, sama lebarnya adalah LM atau KN. Nah, padahal kita belum tahu. Nah, tapi kita diberitahu kalau NL-nya adalah 8. Berarti kita tinggal mencari NK dan KL. Nah, bisa kita cari dulu.
Ingat perbandingan yang kita punya dari segitiga istimewa. Kalau di sini 30, nah di sini pasti tegak lurus. Kenapa? Karena dia merupakan persegi panjang. Setiap titik sudutnya siku-siku. Nah, yang di sini tinggal pasti 60 derajat. Perbandingannya yang 60 dengan 30 berapa? Nih, 2 ya. Yang 60 dengan 90 1. Yang 90 dengan 30 akar 3. Nah, kita bisa mencarinya dengan cara langsung. Kalau di sini 8 perbandingannya 2, pasti di sini 4. Kalau di sini akar 3 ya berarti tinggal perbandingan 1 ditemplei atau dikasih akar 3. 4 akar 3. Nah, gampang banget. Cepat kan? Nah, tinggal kita selesaikan. Karena kita sudah punya perhitungan ini, tinggal dimasukkan. Nilai KL-nya 4 akar 3 dikali nilai LM-nya 4 sama dengan, nah berarti ini tinggal 4 kali 4 16. Akar 3-nya berarti tetap tinggal diberi di belakangnya. Nah, mudah sekali bukan? Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.